Halo geng, coba deh kalian bayangkan menjadi minority gender di sebuah pulau yang terisolasi dari peradaban. Maksudnya gimana nih Min? Jadi ada sebuah pulau yang mayoritasnya itu perempuan dan pria di sana sangat langka sekali gengs. Dan itulah yang dirasakan oleh detektif ini. Dengan hanya berniat menyelesaikan misi penculikan seorang anak perempuan yang membuatnya harus terjebak di pulau yang 99% adalah wanita. Apakah menurut kalian akan seru dan dia termasuk pria yang beruntung? Atau malah mungkin pria ini malah menjadi incaran dari wanita-wanita di sini. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Edward. Dia adalah seorang polantas di sebuah kota kecil pinggiran California. Seperti polantas lainnya yang dilakukan, Edward hanyalah menilang, membantu, dan sesekali memakan burger. Suatu hari, ia sedang berpatroli dengan motornya ini, lalu tak sengaja sebuah mobil di depannya menjatuhkan sebuah boneka. Karena tugas polisi mengayomi masyarakat, tentu saja Edward tidak mengabaikan walaupun hanyalah hal kecil. Dengan sigap, Edward mengejar kendaraan tersebut dengan tot-tot-totnya dan menepikan kendaraan. Di dalamnya ada seorang ibu muda dan anak perempuan yang katanya sedang melakukan perjalanan jauh. Edward pun mengembalikan boneka milik sang anak. Namun, tak lama setelah dikembalikan, malah bocah ini melemparnya kembali ke tengah jalan. Dengan penuh kesabaran, Edward kembali mengambil boneka si anak itu. Namun, tiba-tiba setelah kejadian mengerikan tersebut, Edward cuti beberapa bulan, dan seorang mbak-mbak poluan mendatanginya untuk melihat kondisi rekannya itu. Di kesempatan tersebut, Edward bertanya bagaimana dengan analisa kecelakaan yang menimpa wanita dan anak itu. Namun, Mbak Poluan mengatakan kalau tidak ada korban di sana, bahkan jejak dari wanita dan anak perempuan yang Edward buat dilaporin ke polisian tidak pernah tercatat. Dan anehnya lagi, nopol kendaraannya juga tidak terverifikasi seolah-olah mereka tidak pernah ada. Suatu hari, Edward mendapatkan surat dari seorang wanita yang bernama Willow. Willow merupakan mantan tunangannya Edward yang kabur saat mau dilamarnya menikah. Di sini Willow mengatakan jika anak perempuannya bernama Rowan telah diculik dan berkemungkinan masih berada di sebuah pulau bernama Summerside. Dan Willow meminta bantuan Edward untuk mencari anaknya itu. Keesokan harinya, Edward kembali ke kepolisian, namun ia dipindah tugaskan menjadi detektif. Di sana, dia bercerita kepada partner lamanya saat masih di polantas dulu bernama Pitty, kalau anak dari mantan tunangannya diculik dan ia akan membantunya. Di sini, Pitty mengatakan kenapa urusan itu dilimpahkan kepada Edward. Kenapa Willow tidak meminta bantuan dari ayah si anak saja? Dipikir-pikir benar juga, kata Pitty. Udah ninggalin, punya anak dari pria lain, sekarang anaknya hilang malah minta bantuan ke Edward. Namun, karena Edward ini adalah polisi teladan, telah datang pulang duluan, membuatnya tetap ingin membantu Willow sebagai bentuk pelayanan ke masyarakat. Sembari dia juga ingin bertanya kepada Willow alasannya dulu meninggalkan dirinya sebelum pernikahan. Singkat cerita, naik kapal Edward menuju sebuah pulau Summerside tersebut. Di atas kapal, Edward mengalami halusinasi, di mana ia melihat gambar anak kecil di pinggiran kapal lalu tiba-tiba ditabrak oleh mobil. Ternyata, setelah kejadian tabrakan itu, membuat Edward sangat sering berhalusinasi dan ia menjadi ketergantungan dengan obat-obatan penenang. Sesampainya di pelabuhan, untuk mencapai Pulau Summerside, Edward harus menumpangi sebuah pesawat kecil. Di sini, pilot menegaskan kalau pulau tersebut sangatlah private, jadi tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Edward mengatakan ia seorang polisi dan memiliki tugas di sana sembari juga memberikan uang pelicin kepada sang pilot. Sampainya di pulau yang tujuh tersebut, ia ditegur oleh ibu-ibu ini yang mengatakan orang asing tidak bisa asal mendarat saja di sini. Dan Edward mengatakan ia memiliki izin sebagai otoritas hukum untuk kesini karena ada laporan anak hilang dan memperlihatkan foto anak perempuan yang diduga diculik tersebut. Disclaimer sedikit, di sini Edward belum mengeh karena mungkin efek dari kecelakaan tempo hari membuat dia lupa gadis yang di dalam mobil kecelakaan itu. Tapi sebagai penonton kita akan tahu jika gadis yang dicarinya itu adalah Rowan yang ada di dalam mobil yang meledak dan kecelakaan saat itu. Saat memberikan fotonya, tidak ada satupun warga yang mengenali gadis tersebut. Barulah Edward mengatakan kalau ibu dari anak ini bernama Willow dan warga di sana mengatakan kalau Willow adalah seorang suster di sini. Sister Willow. Setelah diberikan sedikit informasi, Edward menuju bar sekaligus penginapan di pulau ini. Lalu, ia kembali kaget karena hampir semua pengunjung bar itu wanita.
Edward bertemu dengan wanita bersuara bass ini yang bernama Suster Beach. Ia mengatakan kepada Edward ini bukan tempat yang harus dia huni. Dan diberikan peringatan juga kalau Edward tidak bisa berlama-lama di sini. Namun tak lama, Willow alias mantan kekasihnya Edward menampakkan wujudnya. Di tengah kebuntuan obrolan mereka tentang Rowan yang hilang, karena baik Beach ataupun penduduk di sini tidak peduli, membuat Edward sedikit emosi dan tiba-tiba ada seekor lebah. Dan Edward langsung memukulnya. Tidak senang melihat tindakan Edward, Beach bertanya kenapa begitu. Edward bilang dia alergi dengan lebah. Why would you go and do a thing like that? I'm sorry, I'm allergic. Sedikit bantuan Willow membuat Edward bisa menyewa kamar di bar milik Beach ini untuk beberapa hari. Saat menuju kamarnya, Edward diberikan sebuah surat oleh Willow yang mengatakan kalau Willow diawasi dan ingin bertemu dengan Edward di suatu tempat yang tidak diawasi karena ingin menyampaikan sesuatu. Saat pertemuan itu, Edward langsung saja bertanya perihal kenapa dia meninggalkan Edward dan kenapa pula Edward yang harus mencari anaknya. Seharusnya itu tugas dari suami atau ayah dari si Rowan. Namun dengan tegas dan lantang, Willow mengatakan kalau Edward adalah ayah dari Rowan. Sontak kaget dan meminta penjelasan, Willow pun menjelaskan kalau Summersell merupakan kampung halaman Willow. Dan saat ia hamil dulu, entah magic apa yang membuatnya terpanggil kembali untuk ke pulau ini. Dan Willow juga membuktikannya jika dia tidak benar-benar ingin meninggalkan Edward dengan masih memakai cincin pertunangan mereka. Why don't you just get her dad to help you? I'll meet you again as soon as it's safe. Malam harinya, di bar milik Beach, Edward melihat sebuah ritual aneh yang sedikit creepy. Dan tak lama setelah itu, ia seperti melihat bayangan Rowan yang berlari tengah malam. Dan Edward menyusulnya dan inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Edward sarapan di bar milik Beach itu dan melihat banyak sekali foto anak perempuan di sana. Dan ia bertanya foto apa ini? Beach menjelaskan kalau ini adalah ritual turun-temurun dari suku asli di pulau ini, yaitu ritual kesuburan agar hasil panen madu mereka tidak gagal seperti tahun kemarin. Di sini Edward menyadari satu hal, setiap foto dituliskan tanggal ritual per tahunnya yang berurutan. Namun ada satu foto yang hilang dan Edward bertanya kemana foto itu. Beach bilang mungkin pecah karena seseorang tersandung dan segala macamnya. Edward tidak puas mendengar penjelasan Beach mencoba bertanya kepada wanita ini, sebut saja Betty. Edward bertanya tentang Rowan, namun Betty diam tidak menjelaskan apapun. Di sini Betty berkata, cobalah cari ke sekolah. Dan juga Betty berkata jika Edward pergi dari sini bawalah ia sekalian. Leave. Will you take me with you? Sesampainya di sekolah yang ditunjukkan oleh Betty, Edward langsung bertanya kepada guru di sana tentang Rowan. Namun, guru itu bilang tidak ada nama siswa di sini yang bernama Rowan. Karena memang janggal, Edward mencoba bertanya dan memberikan foto Rowan kepada para siswi di sana. Tetapi tetap tidak ada yang kenal. Edward melihat sebuah bangku kosong dan yakin itu milik Rowan. Lalu dengan sedikit emosi, Edward mencari buku absen kelas itu dan benar saja melihat dan menemukan nama Rowan yang sudah dicoret. Melihat semuanya semakin jelas dan tidak beres di sini, Edward langsung naik pitam. Dan guru ini mengajaknya keluar. Di luar kelas, si bu guru menjelaskan Edward tidak akan menemukan Rowan di sini. Edward yang tidak paham terus mendesak si guru yang akhirnya guru ini keceplosan berkata kalau kami sedang berduka. Edward bertanya apakah Rowan meninggal, namun jawaban yang dia dapati hanyalah berputar-putar tanpa kejelasan. Bukan detektif namanya jika tidak dapat menyimpulkan informasi rancu yang ia dapatkan. Come on, tell me what happened to her. I mean that Rowan is... Never use that word here. She'll burn to death. Expect it to be in the earth. in a churchyard. Setidaknya Edward mendapatkan informasi bahwa Rowan meninggal karena kecelakaan kebakaran yang dikubur di gereja. Tak ingin membuang waktu, Edward menuju gereja. Di gereja dia bertemu dengan Willow. Edward kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan ritual apa itu. Namun Willow berkata, jangan percaya dengan perkataan penduduk di sini. Rowan belum meninggal, dia hanya disembunyikan di sebuah tempat di pulau ini. Di sini Edward menemukan sebuah ruang bawah tanah yang baru saja digembok. Tentu saja, dalam intuisi seorang detektif, ruangan itu ada sesuatu. Tapi entah kenapa Willow melarangnya dan mengatakan di situ tidak ada apa-apa. The crypt, but it's all flooded. Heard that she doesn't exist. The liars, they can't accept her. Setelah bertemu di gereja, Willow mengajak Edward ke rumahnya serta melihat-lihat kamar Rowan, yang barangkali mereka menemukan beberapa informasi hilangnya Rowan. Di sini, Edward menemukan sebuah gambar aneh di bawah meja Rowan.
Scene berpindah. Edward kembali berhalusinasi ketika dia duduk di dermaga Pulau Summersel. Ia melihat Rowan di bawah papan dermaga dan segera terjun ke dalam air. Setelah sadar dari halusinasinya, Edward mencoba berenang menuju pesawat milik si pilot kemarin untuk sekedar mencari radio agar bisa menghubungi PT karena di pulau ini tidak memiliki jaringan. Namun sialnya, semua perlengkapan pesawat itu telah sengaja dirusak entah oleh siapa. Setelah melihat kejanggalan itu, ia teringat perkataan Beach tempo hari. Satu-satunya orang yang memoto prosesi ritual adalah Dr. Moss. Edward menuju ke rumah Dr. Moss, berharap mendapatkan sedikit informasi. Namun di sana, ia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Edward melihat sebuah buku tentang ritual di atas meja Dr. Moss. Edward menunggu Dr. Moss pergi dan menyusup ke dalam rumahnya untuk mencari tahu tentang buku itu. Di sini, Edward mendapatkan sebuah informasi jika setiap tahunnya Pulau Summersel melakukan sebuah ritual, dan ritual terakhir dilakukan oleh Rowan. Namun malah membuat panen pada tahun itu hancur dan setelah itu Rowan menghilang. Selain itu, di rumah Dr. Moss, Edward juga melihat eksperimen janin bayi yang begitu banyak. Tentu saja ini benar-benar tidak beres pikirnya. Seusai di rumah Dr. Moss, Edward kembali ke rumah Willow dan marah. Apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh Willow? Ritual sesat apa ini? Dengan menunjukkan beberapa alat bukti kepada Willow. Willow menjelaskan bahwa ia tidak tahu apapun tentang ritual yang dimaksud. Edward sudah sangat yakin ini adalah ritual sesat yang menumbalkan anak-anak kecil. Tell me Rome was a part of all this. They're bouncing around in circles and I can use a little help. Sorry. That's all it is. Know anything else. Live here. You must. Edward mencoba pergi ke tempat penduduk desa melakukan panen pada tahun lalu. Namun, dia diserang lebah dan akhirnya terbangun di rumah Dr. Moss. Di sini Dr. Moss mengatakan Suster Summersel atau tetua di Pulau Summersel sekaligus orang yang digadang-gadang adalah Dewi ingin bertemu dengan Edward. Terjadilah percakapan yang sangat panjang antara Edward dan Suster Summersel, yang mana intinya Pulau Summersel adalah pulau yang mengisolasi diri mereka setelah terjadinya perang saudara. Dan di sini mereka bertahan hidup dengan panen madu dari lebah. Dan ritual yang sedang dicari tahu oleh Edward merupakan kepercayaan dari penduduk Summersel, yang mana jika dilanggar atau gagal bisa membuat gagal panen dan bahkan bisa membuat seluruh warga di sini kelaparan. Intinya, bisa mendatangkan bala lah gitu ya kan. Dalam percakapan itu pula, Edward menyinggung jika ritual yang dilakukan di Summersel termasuk ke dalam pembunuhan. Dan penduduk di sini sudah melenceng karena mereka selama bertahun-tahun menikah dengan saudara kandung mereka yang dapat membuat kerusakan dalam genetika. Malam harinya, Edward mencoba membongkar sebuah kuburan yang dia yakini milik Rowan. Namun yang ditemukan hanyalah boneka yang sudah hampir hangus terbakar. Merasa sedikit buntu, Edward mencoba membuka paksa ruang bawah tanah yang tadi siang ia temui, dan ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Rowan? Rowan? Namun akhirnya malah ialah yang terkurung di dalam sumur ruangan bawah tanah itu, dan untung saja Willow datang membebaskannya. Dalam menyelam ke dalam terowongan air tadi, Edward mendapatkan shawl milik Rowan dan sangat yakin sekali sekarang Rowan telah disekap oleh para penduduk Summersel yang sudah sinting katanya, dan berniat untuk menggagalkan acara ritual yang berkemungkinan diadakan hari ini. Saat ia mencari orang yang bisa membantu aksinya ini, dia malah bertemu mayat sang pilot dan akhirnya sadar jika tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai pertolongan di sini. Singkat cerita, Edward berhasil menyusup ke dalam ritual dengan menggunakan kostum beruang yang akan digunakan Sister Beat untuk ritual hari itu. Ia bergabung ke arak-arakan dan benar saja dia melihat Rowan telah diikat di sebuah tiang untuk ditumbalkan. Dengan cepat, Edward membebaskan Rowan dan kabur bersama. Namun alih-alih kabur, Rowan malah membawa Edward kembali kepada para sakti sesat ini. Di sini Edward menyadari ternyata ia sudah dijebak oleh Willow untuk datang ke Pulau Summersel sebagai tumbal. Disinilah baru terungkap kenapa semua penduduk Summersel adalah wanita. Karena setiap gadis yang sudah masuk usia siap menikah akan dilepas ke dunia luar untuk mencari pria. Lalu setelah sang gadis tersebut hamil dengan sang pria akan dijebak untuk ke Pulau Summersel dan dijadikan tumbal persembahan kepada Dewi Summersel seperti Edward yang berakhir naas.
Ya, begitulah gengs, akhir dari film ini. Gimana menurut kalian? Mimin nontonnya sampai 2 kali sampai bingung lantaran subtitlenya ngaco. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian paham inti dari film ini dan seberapa berbahayanya ritual aneh itu termasuk sekte-sekte sesat.